Pelayanan pemeriksaan bank darah di RSUD Bangil. Yang pertama, saat sampel datang, untuk petugas segera cek mulai dari apakah ada formulir dan sampel pasien. Jika tidak, langsung kembalikan. Untuk formulir, cek identitas pasien dan samakan dengan yang ada di sampel mulai dari nama, tanggal lahir, serta nomor registrasi. Dan jangan lupa pastikan sampel pada tabung ETA kurang lebih 3-4 cc. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan golongan darah metode GARD. Alat dan bahan yang pertama ialah kartes. Yang kedua ialah antisera A, antisera B, dan antisera D. Yang ketiga ialah pipet tetes disposable. Yang keempat ialah pengaduk. Di sini bisa menggunakan sedotan atau tusuk gigi. Untuk cara pengerjaannya ialah yang pertama, homogenkan sampel dengan cara diputar-putar angka 8. Setelah semuanya terhomogenkan, pipet dan ambil beberapa tetes untuk pemeriksaan golongan darah. Secukupnya, biasanya kurang lebih 3 tetes ataupun lebih. Pokoknya secukupnya. Setelah itu teteskan antisera A kepada wadah A, antisera B kepada wadah B, dan antisera D kepada wadah D. Di sini yang perlu dicatat ialah saat melakukan penetesan jangan terlalu dekat, nanti terkontaminasi oleh darah, dan jangan terlalu tinggi, nanti mudah nyiprat. Setelah itu aduk dengan pengaduk. Diusahakan aduknya secara merata ya teman-teman, dan juga perlahan-lahan, jangan sampai kertasnya nanti jadi sobek dan lain-lain. Pastikan juga tidak melebar. Setelah itu goyang-goyangkan agar mudah tercampur dan cepat. Setelah hasil sudah bisa terlihat, segera baca dan tentukan golongan darahnya. Untuk pemeriksaan golongan darah metode tabung, alat dan bahan yang pertama ialah antisera A, antisera B, dan antisera D. Yang kedua ialah tes sel A, tes sel B, dan tes sel O. Jangan lupa kembalikan antisera ke dalam coolbox. Yang ketiga ialah pipet tetes disposable. Yang keempat ialah larutan NaCl 0,9%. Yang kelima ialah tabung reaksi disposable. Untuk cara pengerjaannya sama. Yang pertama, dihomogenkan terlebih dahulu, lalu ambil tabung reaksi kosong, pindahkan sampel pasien dari tabung EDTA ke tabung reaksi kosong beberapa tetes untuk dilakukan pencucian. Di sini mungkin kurang lebih 8-10 tetes teman-teman, tergantung banyak sampel di tabung EDTA. Setelah itu tambahkan NaCl 0,9% untuk melakukan pencucian. Di sini sampai 3/4 tabung ya teman-teman. Setelah itu centrifuge untuk memisahkan dan untuk mencuci teman-teman. Jangan lupa seimbangkan ya. Untuk centrifuge sendiri untuk mencuci ialah kecepatannya 3000 rpm kali 5 menit. Selama menunggu centrifuge berlangsung, kita juga bisa melabeli tabung reaksi untuk pemeriksaan yang akan kita lakukan nanti. Ini adalah salah satu contoh golongan darah metode tabung ya. Yang pertama adalah antisera A, antisera B, antisera D, tes sel A, tes sel B, tes sel O. Setelah centrifuge sudah, segera angkat dan buang supernatanya teman-teman. Dan jangan lupa angkat tabung sampel EDTA-nya juga yang sudah terpisah antara sel darah merah dan plasmanya. Untuk membuangnya kita bisa pakai pipet disposable teman-teman. Ingat ya, supernatan yang di atasnya saja. Yang untuk sel darah merah yang mengendap di bawah tidak perlu kita pipet, soalnya nanti itu yang akan kita buat pemeriksaan. Lakukan siklus ini sebanyak 3 kali. Setelah sudah 3 kali, buat suspensi 5% teman-teman dengan cara 19 tetes salin. Pastikan 19 tetes ya teman-teman. Dan juga tambahkan 1 tetes sel darah merah pekat atau SDMP yang sudah kita cuci sebanyak 3 kali teman-teman. Lalu jangan lupa homogenkan. Homogenkannya bisa pakai pipet disposable yang tadi kita pakai. Setelah homogen, jangan lupa tabung reaksi
yang tadi kita teteskan dulu antisera A di dalam A, antisera B dalam B, antisera D dalam D, dan tsel A, tsel B, tsel O. Dan juga teman-teman, ini untuk antiseranya sebanyak 2 tetes pada masing-masing tabung. Sedangkan untuk tselnya itu hanya sebanyak 1 tetes teman-teman. Jadi harus antisera dan tsel dulu yang harus dimasukkan ke dalam tabung. Tidak boleh pasien dulu yang masuk ke dalam tabung, karena nanti takutnya bisa udah membeku dan lain teman-teman. Nah, setelah itu cepat kembalikan antisera ke dalam coolbox karena mengingat suhunya yang harus 2-10. Setelah itu ambil suspensi 5% dan teteskan 1 tetes ke dalam anti A, anti B, dan anti D. Sedangkan untuk tsel itu yang digunakan ialah plasma pasien sebanyak 2 tetes. Jadi ambil dengan pipet disposable dan teteskan sebanyak 2 tetes dalam sel A, sel B, dan sel O. Nah, setelah itu homogenkan dan centrifuge teman-teman. Untuk centrifuge kita melakukan pembacaan hasil ialah 3000 rpm kali 15 detik. Jadi hanya 15 detik teman-teman. Kalau sudah segera angkat dan lakukan pembacaan teman-teman. Jadi harus cepat dan tepat ya, harus benar-benar 15 detik. Tidak boleh lebih nanti karena akan pecah dan mempengaruhi pembacaan hasil teman-teman. Jadi harus pas 15 detik. Nah, setelah itu lakukan pembacaan dengan cara mengangkat 2 tabung yang bergandengan, seperti contoh antisera A dan antisera B. Jadi teman-teman untuk pembacaan harus barengan teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di tabung B itu ada reaksi 4, sedangkan di tabung A tercampur ataupun negatif. Dari sini mungkin golongan darahnya B benar. Lalu lanjut untuk sel A dan tsel B. Kita goyangkan secara barengan dan perlahan. Nah, bisa dilihat dalam sel A itu ada positif, sedangkan di dalam sel B itu negatif. Jadi bisa disimpulkan golongan darahnya B. Nah, ini adalah resus anti D dan sel O teman-teman. Di sini mungkin itu sel O-nya sudah jelas homogen, sedangkan anti D-nya itu positif lemah, mungkin positif 2. Jadi disimpulkan bahwa golongan darahnya B resus positif. Jadi ini bisa dilihat teman-teman untuk lebih detailnya di A terhomogen dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan cross matching atau uji silang serasi. Alat dan bahan yang pertama ialah mikropipet ukuran 5 mikron. Yang kedua ialah mikropipet ukuran 25 mikron. Yang ketiga ialah mikropipet ukuran 50 mikron untuk uji silang serasi. Jadi ada 3 mikropipet. Yang selanjutnya ialah in vitro list. Untuk in vitro list sendiri ini harus pada suhu ruang sebelum digunakan. Dan yang selanjutnya ialah gel card atau tempat nanti akan kita lakukan cross matching. Ada inkubator untuk menghangatkan dan centrifuge untuk mencampurkan dan nanti bisa keluar hasilnya. Nah, langkah pengerjaan yang pertama ialah setelah dicek golongan darah, ambil kantong sesuai golongan dan jangan lupa cek tanggal FIFO atau expirednya. Usahakan yang terlebih dahulu yang mau expired kita gunakan agar tidak banyak membuang darah. Lalu potong selang 2 nomor teman-teman, yang 1 nomor untuk pengerjaan, yang 1 nomor untuk pendokumentasian kalau kita terjadi apa-apa pada waktu saat pengerjaan. Nah, setelah itu ambil tabung dan labeling dengan tulisan donor ataupun yang lainnya sesuai keinginan teman-teman, tapi biasanya donor sih. Kalau donornya ada 2 ya donor 1, donor 2. Berhubung ini permintaannya cuma 1, jadi cukup 1 tabung aja, donor 1. Nah, setelah itu periksa golongan darah donor dengan metode card. Kenapa metode card? Karena donor sudah dilakukan screening antibody dan konfirmasi golongan darah. Jadi sudah bisa dipastikan, cuman kita untuk mengecek karena kita yang melakukan pemeriksaan. Nanti semisal ada apa-apa pasti kita yang kena karena kita adalah jalan keluarnya. Setelah itu teteskan 1 tetes antisera A pada kolom A, antisera B pada kolom B, dan antisera D pada kolom D.
pengerjaannya hampir sama yang pasien tadi. Setelah diteteskan, diaduk-aduk hingga tercampur dan goyang-goyangkan sampai hasilnya muncul, lalu segera baca. Nah, setelah itu sentrifuge sampel donor agar terpisah dari sel darah merah dan plasmanya. Kurang lebih 5 menit kali 3000 rpm. Sambil menunggu sentrifuge, kita bisa memberi label dan persiapan membuat suspensi 1%. Caranya ialah kita pencet 1 kali pencetan 500 mikron invitrolis di tabung reaksi donor dan tabung reaksi pasien. Nah, setelah itu sambil menunggu sentrifuge, setelah kita buat suspensi persiapan 1%, kita juga harus beri identitas di dalam gel card, teman-teman. Jadi usahakan gel card ini harus terisi identitas mulai dari nama pasien, golongan darah pasien, tanggal pengerjaan, dan siapa yang mengerjakan. Dan jangan lupa catat juga mayor, minor, auto control sesuai dengan crossmatch yang teman-teman lakukan. Nah, setelah itu pindahkan ke tempatnya dan persiapan. Nah, setelah itu angkat dari sentrifuge, lalu buat suspensi 1%. Yang tadi sudah dengan 500 invitrolis dan 5 mikron sel darah merah pekat donor dan sel darah merah pekat pasien. Nah, ini teman-teman, ini ialah untuk donor. Jadi 500 invitrolis dan 5 mikron donor. Pasien juga sama teman-teman. Untuk membuat suspensi 1% pasien, 500 invitrolis dan 5 mikron SDMP pasien, teman-teman. Usahakan invitrolis dulu ya, jangan SDMP dulu, nanti bisa beku. Nah, setelah itu buka gel card, lalu ambil suspensi 1% donor dan masukkan ke dalam mayor sebanyak 50 mikron ya teman-teman. Dan tetap minor juga isinya ialah 50 mikron sel 1% pasien, auto kontrol juga 50 mikron sel pasien, teman-teman. Nah, mungkin di sini yang perlu diketahui ialah pemipetan penuangan harus miring, teman-teman, karena agar tidak tercampur langsung dengan AHG-nya, teman-teman. Nah, setelah itu kita pindah ke pemipetan plasma, teman-teman. Ingat ya, tip kuning selalu disposable. Habis kita mipet apapun selalu kita buang. Nah, ini sebaliknya, untuk pemipetan plasma harus tegak lurus karena yang jumlahnya sangat sedikit ialah 25 mikron. Isinya dalam auto control itu adalah plasma pasien, mayor juga plasma pasien, sedangkan minor ialah plasma donor, teman-teman. Yang perlu diketahui titik krusialnya ialah pemipetannya kalau plasma harus tegak lurus. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kebalik-balik ataupun kita salah neteskan, karena kalau salah otomatis tidak bisa digunakan lagi atau gel card dibuang. Nah, ini adalah untuk mayor, isinya 50 mikron sel RI 1% donor ditambah 25 plasma pasien. Untuk minor ialah 50 mikron sel RI 1% pasien plus 25 plasma donor. Sedangkan untuk auto control 50 sel pasien dan 25 plasma pasien. Lanjut, setelah bisa dipipet lalu ditaruh di inkubasi selama 15 menit, teman-teman. Setelah 15 menit pindahkan ke sentrifuge dan usahakan teman-teman harus posisinya berhadapan dan imbang, teman-teman. Untuk sentrifuge sendiri adalah 3000 kali 10 menit. Harus berhadapan ya teman-teman, harus seimbang. Nah, setelah 10 menit angkat dan baca hasil dengan segera, teman-teman. Nah, untuk hasilnya sendiri jika kompatibel itu tidak ada yang melayang-layang di tengah ataupun di atas. Nah, ini bisa kita lihat di M1 ataupun mayor itu bersih, tidak ada yang mengapung. Di minor juga bersih, tidak ada yang mengapung. Di auto control juga bersih, tidak ada yang mengapung. Berarti pengerjaan kita kompatibel atau darah donor dan pasien cocok.